Dr. Insinyur Handianto Wijaya Magister Management. Beliau meraih gelar sarjana dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, kemudian gelar Magister Management dan doktoralnya dari Universitas Indonesia. Sejak meninggalkan dunia bisnis tahun 2008 dengan mengawali karirnya sebagai Associate Manager in Marketing Research and Service Division di Dentsu Inter Edmark, Group Product Manager in Retail Division di Wella Indonesia, Marketing and Sales Manager for Indonesia di Nucor Group, hingga Head of Marketing di PT Devasindo Kreasi Prima. Beliau kemudian terjun ke dunia pendidikan dan mengabdi di Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulia. Jabatannya saat ini adalah Direktur Program Sarjana Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetya Mulia. Sebelumnya sebagai Ketua Program Studi Sarjana Manajemen dan Ketua Jurusan Sarjana Bisnis. Beliau pun telah menulis banyak artikel tentang bisnis dan salah satu buku yang telah dipublikasikan berjudul Sari-sari Pemasaran dan Aplikasinya di Dunia Bisnis. Demikianlah CV dari Dr. Insinyur Handianto Wijaya Magister of Management. Oke teman-teman, sambil saya mempersiapkan slide yang sudah saya siapkan tentunya. Generasi saat ini ya teman-teman, kalau kita perhatikan, itu adalah generasi yang penuh dengan ide. Ya. Generasi, saya suka mengatakannya sebagai generasi startup gitu ya. Generasi milenial ini penuh dengan ide bisnis ya. Sebagai orang yang masih muda, yang masih penuh semangat, penuh dengan ide, mau berkontribusi lebih gitu ya di dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka muncullah banyak ide. Namun yang perlu diingat bagi kita semua, ya siapapun kita, para pebisnis, yang namanya ide bisnis, permulaan, itu adalah baru langkah pertama. Ya, memang kita harus berani melangkah. Tetapi yang lebih penting lagi, apakah bisnis kita nanti akan bisa sustain? Apakah bisa bertahan? Apakah bisa semakin berkembang? Begitu ya, itu yang akan coba kita bahas di dalam sesi kali ini. Baik, apakah slide saya sudah muncul dan bisa dengan jelas disaksikan? Sudah, Pak. Oke, thank you. Baik, ya topik yang diberikan adalah tentang bright ideas and persistence in execution. Wah, ini menarik banget gitu ya. Dan saya ingin sedikit interaksi dengan Anda semua, begitu ya, rekan-rekan milenial dan yang berjiwa muda. Nah, seringkali seperti ini ya, pada saat kita mau berbisnis gitu ya, gimana ya caranya saya mendapatkan ide gitu ya? Dari mana sih ide itu datang gitu ya? Coba teman-teman boleh nggak tolong ketik di chat gitu ya. Seperti apa sih? Apa yang Anda pikirkan untuk mendapatkan ide ya, sumber ide? Boleh diketik silakan supaya nggak pada ngantuk ya. Ini jam-jamnya, waduh seru banget nih. Makanya ayo santai aja di warkop. Oke, bisa aja ya dapat ide di warkop. Silahkan, apalagi lagi nyantai. Idenya datang dari mana ya? Waktu ngopi-ngopi, memperhatikan lingkungan sekitar. Udah pada pinter-pinter nih. Apalagi ya? Wih, iya loh, kadang-kali di toilet, di kamar mandi juga bisa aja gitu ya. Dapat ide, bener banget gitu ya. Pinterest, browsing ya. Sebelum tidur mungkin lagi meditasi dulu gitu ya, menenangkan diri, keluar ide. Melamun, jangan kelamaan ya Tessa ya, ngelamunnya boleh sih untuk dapetin ide rekreasi. Ngobrol, waduh thank you banget nih, sudah banyak banget ya ide-ide yang muncul. Oke, baik saya kembali lagi ke slide gitu ya. Iya, ternyata rekan-rekan, apa yang tadi rekan-rekan bilang itu betul deh, semuanya betul, nggak ada yang salah gitu ya. Coba kita lihat nih sumber idenya dari mana sih. Nah, tadi kalau ada kita mendengarkan teman-teman milenial yang sudah melakukan usaha gitu ya, ada Catherine, ada Monique, ada Felix, ada yang memulai dari passion. Saya sukanya adalah bikin interior design. Itu adalah sesuatu yang baik ya, karena apa yang menjadi passion kita, apa yang kita sukai, itu bisa menjadi sumber dorongan motivasi loh ya, untuk bisa mendapatkan ide bisnis gitu ya. Terus apalagi sih?
family ya. Kecenderungannya kalau kita hidup di dalam lingkungan pebisnis, itu juga rasanya kita akan terdorong untuk menjadi pebisnis gitu ya, walaupun tidak semuanya. Tetapi misalnya ada keluarga yang berbisnisnya misalnya di bidang food and beverage gitu ya, maka kemungkinannya pengaruh bisnis keluarga itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Nah, sekalian menyinggung nih nanti kayaknya sesi-sesi ke depan ada menyinggung tentang family business deh. Nanti kita dengar ya pengumumannya. Terus dari mana lagi? Tadi tuh yang dibilang pada nongkrong, ngopi bareng, di warkop gitu ya. Teman-teman, kadangkala waktu kita ngobrol-ngobrol, muncul ide-ide yang bagus gitu ya. Banyak ngobrol, kemungkinan bisa mendapatkan ide juga. Terus dari mana lagi ya? Expert ya. Kadangkala pada saat kita berbicara dengan expertnya, seorang yang ahli, kita bisa mendapatkan ide yang baik ya. Kadangkala idenya tidak harus langsung ngomong gitu ya, diomong secara eksplisit, secara jelas. Tapi dari ngobrol-ngobrol dengan orang-orang para pebisnis sukses, kita bisa termotivasi dan kita bisa mendapatkan sumber ide yang baik gitu ya, yang menarik dari para expertnya. Apalagi setelah itu, adanya opportunity ya, adanya kesempatan. Tadi misalnya ada peluang, tiba-tiba ada pesanan gitu ya, tiba-tiba ada permintaan, tiba-tiba pasar membutuhkan sesuatu. Kayak misalnya tadi dikatakan nggak bahwa pandemik itu adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua, betul. Tetapi masa pandemi juga merupakan suatu peluang baru untuk para teman-teman milenial, para pebisnis yang selalu berkreasi ya, yang selalu membuka pikirannya terhadap peluang-peluang yang muncul di lapangan. Siapa yang nyangka sih anak-anak muda yang tadinya nggak bisa masak tiba-tiba banyak yang tidak bisa masak begitu ya. Demikian juga ibu-ibu yang tadinya nggak pernah masak, tiba-tiba kok bisa bikin kue yang oke gitu ya, yang masakan yang oke dan sebagainya. Itu karena ada opportunity dan bisa menggunakan opportunity itu. Lalu natur, maksudnya apa ini? Alam. Alam di sekeliling kita itu merupakan sumber ide yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Apalagi di Indonesia ya. Ini kalau kita katakan bahwa Indonesia itu negara yang diberkati Tuhan gitu ya, yang ada di Katulistiwa, sehingga alamnya itu betul-betul iklimnya itu betul-betul mendukung untuk munculnya ide-ide baru dari natur, dari alam. Banyak sekali ya sumber daya alam yang bisa dimunculkan sebagai ide-ide bisnis. Lalu apalagi? Nah, kalau yang suka jalan-jalan, jalan-jalannya sekarang nggak perlu offline ya, online juga bisa. Ide dari luar negeri itu juga bisa menjadi sumber bisnis kita. Kenapa? Untungnya kita ada di dalam negara yang sedang berkembang, yang menuju negara yang lebih maju lagi. Selalu kita untung gitu ya. Kita selalu ngomong ada untungnya gitu ya. Ya, para pebisnis harus selalu berpikir positif gitu ya. Kita di negara berkembang, kita bisa berkaca kepada negara maju. Beberapa para pebisnis muda itu mendapatkan idenya dari luar negeri. Cuma nanti hati-hati, ada hati-hatinya gitu ya. Tapi ini kita bahas dulu sumber ide itu datangnya dari mana. Terus kenapa kalau ada exhibition, baik offline maupun online, kita perlu sekali-sekali jalan-jalan, sering juga boleh gitu ya. Karena pada saat kita melihat exhibition, bisa saja kita bisa mendapatkan ide. Pertama, kita bisa melihat pasar yang ada, kita bisa melihat apa sih yang sudah dilakukan orang-orang gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan ide baru. Idenya bisa jadi kebalikannya, apa sih yang belum dikerjakan oleh orang lain gitu kan ya. Nah, terus apa lagi sih? Ini kepepet gitu ya. Ada poin kepepet. Kepepet juga bisa menjadi suatu dorongan untuk munculnya sumber ide. Karena kepepet, akhirnya seorang calon pebisnis melakukan apa yang dia bisa. Tetapi ternyata setelah ditekuni, itu bisa menjadi bisnis yang luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman semua, itulah sumber ide. Apapun yang teman-teman tadi sharingkan, benar banget gitu ya. Nah, tetapi saya mau menekankan nih. Nah, di sini kan selalu
Kalau simbolnya ide itu celing gitu ya, lampu yang terang gitu ya. Tapi di balik ini, teman-teman kita lihat nih. Problem gitu ya. Nah, saya mau menekankan hal ini betul-betul, teman-teman. Kenapa? Karena sebetulnya pebisnis itu idenya mestinya mengatasi problem. Jadi, teman-teman yang mau pada jadi pebisnis, jangan menghindari masalah ya. Bukan cari-cari masalah, maksudnya bikin gara-gara, bukan itu gitu ya. Tetapi maksudnya, suatu ide bisnis yang menarik, suatu ide bisnis yang cemerlang gitu ya. Nggak ada gunanya kalau tidak mengatasi suatu problem. Gitu ya. Apapun, baik bisnis yang bidangnya sudah ada maupun bisnis yang betul-betul baru gitu ya. Itu adalah satu hal yang menarik yang perlu kita cermati sebagai calon pebisnis atau pebisnis yang sedang mau mengembangkan usaha. Teman-teman, kalau punya komplainan dari klien atau dari customer atau dari orang-orang, aduh berisik banget sih, suka komplain gitu ya. Coba perhatikan deh komplain-komplain mereka gitu ya. Siapa tahu itu bisa menjadi suatu ide bisnis gitu kan. Orang yang rewel kan ada yang nggak puas pasti gitu ya. Misalnya saja gitu ya, kafe sudah banyak. Kenapa kok masuk sih ke bisnis kafe gitu ya? Kok berani sih Monik gitu ya? Karena selalu ada problem. Kenapa? Sudah banyak kafe pun, aduh, aku suka nih yang gayanya lebih gaya milenial gitu ya. Sudah gayanya milenial, masih tanya lagi, aku nggak mau yang terlampau terang kayak gini. Aku mau yang maunya natural. Selalu ada. Ketidakpuasan itu akan menimbulkan suatu ide baru yang bisa dijadikan ide-ide bisnis untuk teman-teman semua di sini. Oke ya, ingat-ingat kita harus bersahabat dengan problem. Pertanyaannya, problem itu kayak gimana sih? Apa maksudnya problem? Kembali lagi bukan cari gara-gara, tetapi satu. Nah, lagi ngapain ya? Dia cembetut tuh. Kalau cembetut ngapain sih? Kayaknya ada yang nggak puas. Kayaknya ada yang kebutuhan-kebutuhannya itu belum terpenuhi. Ya. Nah, itulah problem. Itu baru satu sisi ya, teman-teman semua. Jadi, perhatikan. Kalau ada orang komplain, perhatikan apakah itu menjadi suatu peluang bisnis atau bukan ya. Kalau ada orang yang nggak puas, apakah itu menjadi suatu ide bisnis apa enggak ya? Nah, itu semua yang perlu kita perhatikan. Nah, yang lain lagi kayak gimana? Nah, kira-kira lagi ngapain orang ini ya? Nah, anak muda ini rupanya dia mengharapkan sesuatu. Jadi yang disebut sebagai problem itu satu, orang yang nggak puas. Dan yang kedua adalah harapan yang belum terpenuhi, angan-angan. Teman-teman siapa yang pernah dengar ceritanya tentang SpaceX gitu ya? Jalan-jalan keluar angkasa gitu kan? Siapa yang mikir sih? Apakah ada problem dengan hal yang sekarang? Jalan-jalan seluruh dunia aja nggak habis-habis gitu ya. Seumur hidup juga nggak bakalan habis. Tapi ternyata ada ekspektasi yang lebih. Orang yang suka tantangan menganggap bahwa hal itu biasa-biasa saja. Jalan-jalan ke luar negeri dong ya, walaupun syaratnya luar biasa beratnya gitu ya. Itu kan hampir sama kayak Anda menjadi astronot gitu kalau Anda mau jalan-jalan ke luar negeri. Fisiknya harus kuat, mentalnya, dan sebagainya. Nah, itu adalah problem. Kenapa nggak semua orang bisa nangkep? Nah, itulah kenapa ada orang yang jeli melihat komplainan orang atau harapan orang gitu ya. Tetapi ada juga yang tidak. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Karena yang namanya bisnis itu tidak harus luar biasa yang nggak kepikiran gitu ya. Seperti tadi kita sudah bahas, itu sumbernya bisa bermacam-macam. Even dari orang terdekat maupun lingkungan terdekat kita. Nah, kata kuncinya apa dari kita mengatasi problem itu ya. Prinsip-prinsipnya kayak gini teman-teman. Coba kita lihat di sini. Ini adalah sekumpulan apel ya. Apel di sini saya anggap sebagai perwakilan atau yang merepresentasikan suatu produk gitu ya. Teman-teman coba perhatikan di sini. Di antara apel-apel yang hijau ada satu yang merah gitu ya. Ini yang saya sebutkan bahwa suatu ide yang baik, apa sih yang bright ideas itu gitu ya.
Bagaimana sih mengatasi problem sehingga ini satu ide itu bisa menjadi besar dan menjadi suatu bisnis yang berhasil? Satu, Anda harus perlu melihat satu keunikan gitu. Uniknya apa sih? Anda boleh gitu ya masuk ke industri yang sudah ada teman-teman. Nggak usah khawatir gitu ya, karena selalu ada celah gitu ya. Yang perlu Anda perhatikan yang awal sekali, apa sih bedanya saya dengan yang lain gitu. Nah, tetapi tidak sampai di sini, teman-teman ya. Nah, kan dinikmati pada akhirnya, dikonsumsi, ya, digunakan oleh orang-orang suatu produk apapun gitu ya. Unik sih boleh unik gitu ya. Anggaplah ini apel gitu ya. Begitu dimakan, wah memang rasanya unik nih dan enak, lebih enak daripada yang lain. Itu memberikan value. Value atau nilai itu adalah lebih dari sekedar benefit ya. Artinya bukan hanya sekedar manfaat saja, tetapi ada sesuatu yang lebih. Artinya apa yang mau saya katakan di sini? Yang mau saya katakan adalah bahwa tidak cukup ide Anda itu unik. Unik bagus gitu ya, tetapi pada saat si konsumen Anda itu menikmati, apakah cocok? Apakah ini mengatasi apa yang selama ini jadi kecewa gitu ya, atau memberikan pemenuhan harapan yang selama ini belum dirasakan. Nah, itu dia yang dimaksud dengan suatu ide bisnis yang bright itu adalah sesuatu yang unik tetapi memberikan value, memberikan nilai lebih dari sekedar manfaat gitu ya. Kalau manfaat ini contohnya gini teman-teman. Kenapa kita di suatu ruangan pakai AC sih? Oh, supaya dingin gitu ya. Supaya dingin itu adalah manfaat. Tapi apa sih nilainya? Nilainya itu sebetulnya kan mau lebih nyaman gitu ya. Comfort gitu ya, lebih nyaman. Nah, itu adalah nilai. Artinya, Anda harus berpikir bukan hanya sekedar sampai manfaatnya apa, tapi ada nilai apa sih yang pas. Kembali lagi ke cerita tentang AC tadi ya. AC memang untuk dingin ya. Tetapi pada saat orang membeli AC itu pertimbangannya macam-macam kan. Contohnya, satu pengen cepet dingin. Tapi ada orang ya memang harus dingin gitu ya. Tetapi yang penting bagi dia adalah hemat energi gitu ya. Jadi kalau teman-teman menjual AC-nya kepada orang yang pengen hemat energi, terus kalian ceritanya adalah, ini hebat loh, AC ini nih hebat karena cepet dingin. Langsung pada si konsumen nangkep seperti itu, gitu ya. Apa yang ada dalam pikirannya belum tentu positif, walaupun apa yang kalian sampaikan itu adalah sesuatu yang positif. Yang dia pikirin, waduh cepet dingin ya, jangan-jangan tarikan listriknya bakalan gede banget gitu ya. Karena yang penting bagi dia adalah apa? Hemat energi. Ingat ya teman-teman ya, jadi bukan hanya sekedar unik, tetapi memberikan nilai yang kayak gimana? Yang pas. Yang pas, bukan yang hebat, bukan yang kualitasnya paling top gitu ya. Kualitas harus tetap bagus gitu ya, kalau enggak nanti dikomplain dong sama si konsumen. Tetapi yang penting adalah yang nilainya itu pas dengan siapa? Targetnya Anda ya, calon konsumennya Anda. Oke, kita lanjut lagi. Wah, kita ngomongin tentang bright ideas gitu ya. Ide yang cemerlang. Saya udah kasihkan tips dan triknya dan prinsipnya seperti apa. Ternyata nggak cukup ya bahwa, aduh saya sudah punya ide yang luar biasa nih kayaknya orang bakalan nangkep deh nilai-nilai yang sudah saya siapin. Pas lah gitu ya. Ternyata yang namanya inspirasi atau ide-ide itu hanya sebagian kecil dari proses bisnis, teman-teman. Dan sebelum satu ide ini adalah benar-benar established gitu ya, benar-benar mantap untuk dijalankan, ternyata PR-nya banyak loh yang namanya calon pebisnis itu gitu ya. Even sekalipun Anda semua sudah sebagai pebisnis, proses kayak gini nih nggak pernah berhenti gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Yang namanya kreatif proses itu akan berlangsung terus. Suatu bisnis kalau tidak ada unsur kreatifnya, bakalan ketinggalan zaman. Nggak heran ya teman-teman ya, kalau kita menyaksikan kalau zaman dulu itu, di zamannya saya, waktu saya belajar gitu kan ya, diomongin tuh. Lihat nih, bisnis yang besar itu dibangun ratusan tahun gitu ya. Nggak salah, sampai sekarang juga nggak salah gitu ya. Tetapi jangan kaget juga, bisnis yang sudah ratusan tahun yang tadinya kita anggap hebat, bisa juga runtuh loh. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti
proses kreatif yang seperti ini gitu ya. Artinya apa sih? Artinya bahwa seorang pebisnis nggak boleh berhenti dan puas dengan ide apa yang akan dijalankan. Itu adalah suatu proses yang perbaikan terus-menerus dan mempertajam ide terus-menerus. Ada desain ya, kalau diperhatikan di sini ada brainstorming. Artinya ngapain sih? Yaitu tadi, pentingnya ngobrol itu bukan hanya sekedar ngobrol, tetapi juga apakah ide bisnis kita ini adalah yang terbaik. Punya banyak teman, salah satu keuntungannya adalah Anda punya partner-partner untuk melakukan brainstorming gitu ya, adu argumen, adu ide, sehingga nantinya yang muncul betul-betul ide yang luar biasa dan memberikan nilai seperti tadi yang saya katakan. Riset. Nah, jangan alergi dengan kata-kata riset ya. Kepikirannya tuh kalau riset itu orang yang nyiapin kuesioner, pergi kemana-mana, nanyain orang gitu ya. Tidak harus seperti itu. Itu adalah salah satu saja gitu ya. Tapi yang namanya riset itu bisa juga observasi, ya, mengamati. Interview orang oke, bikin kuesioner oke gitu ya. Mau diskusi dalam kelompok oke, tetapi bisa juga observasi. Berpikir, jangan lupa gitu ya. Baru nanti kita mikirin bagaimana desainnya. Desain yang sudah jadi pun diuji lagi gitu. Apakah itu adalah desain yang terbaik? Oke, saya lanjut lagi. Jadi kata kuncinya apa sih itu semua? Tadi ada brainstorming, ada desain, dan segala macam. Nah, ini saya mau cerita ya. Ada satu perusahaan besar, saya nggak usah cerita lah ya mereknya apa. Tapi ini perusahaan besar. Perusahaan besar punya orang-orang hebat dong ya, CEO-nya, timnya, pasti luar biasa. Dan untuk teman-teman yang sudah bekerja di sini, pasti tidak kaget ya, kalau kita sering meeting, kita sering rapat gitu ya. Perusahaan besar itu undang para pengambil keputusannya, kepalanya, direkturnya gitu ya, manajernya, dikumpulin, brainstorming. Boleh, itu bagus karena merupakan proses kreatif yang tadi saya jelaskan tadi kan. Tapi apakah cukup gitu ya? Melakukan brainstorming, melakukan rapat-rapat hanya di antara teman-teman di dalam satu perusahaan. Nggak cukup. Karena apa yang ada di dalam otak para produsen gitu ya, di otak orang-orang pinter dalam suatu perusahaan, ternyata itu kembali lagi apakah pertanyaannya memberikan nilai yang pas, memberikan jawaban yang pas, memenuhi harapan yang pas untuk target market Anda ya, atau untuk customer atau untuk klien Anda gitu ya. Bagaimana caranya? Bagaimana tadi kenapa penting melakukan riset, melakukan pengamatan, melakukan ngobrol-ngobrol, interview dan sebagainya. Tujuannya satu teman-teman, yaitu mengetahui konsumen kita. Mengetahui dalam hal ini adalah mengenal lebih jauh. Apa sih yang dia kerjakan gitu ya. Apa yang dia lakukan mulai dia bangun tidur di pagi hari sampai akhirnya dia tidur di malam hari gitu ya. Apa yang dia kerjakan. Lalu kalau dia mencari informasi, datangnya dari mana sih? Kalau dia refreshing, lagi ada leisure time gitu ya, waktu luang, dia ngapain aja sih? Kalau nontonnya itu lewat apa sih gitu ya? Kalau lagi ngeliat berita terbaru, buka apa sih? Buka Instagram, apa buka YouTube, atau ngeliat di TikTok gitu ya. Nah, itu semua adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui dari konsumen Anda. Kalau jalan-jalan berdua atau sendirian, kalau makan malam sama keluarga atau sama pasangan. Nah, itu semua perlu Anda ketahui profilnya ya dari konsumen Anda supaya Anda bisa menyampaikan dengan tepat nilai-nilai yang tadi merupakan ide bisnis Anda. Nah, teman-teman semua, di samping mengenal konsumen Anda, melihat lingkungan adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh para teman-teman milenial ya. Teman-teman calon pebisnis maupun Bapak Ibu rekan-rekan pebisnis semua di sini. Melihat sekeliling merupakan hal yang penting. Nah, karena saya dosen gitu ya, saya cerita sedikit apa sih yang kita lakukan ya. Sedikit saja. Bagaimana kalau membuat project bisnis gitu ya dari para mahasiswa saya.
Waktu pertemuan pertama biasa lah ya, biasanya oke, pertemuan awal, ide bisnisnya seperti apa. Oke, kalau sudah memang mantap dengan ide bisnis itu, maka tugas pertama yang saya kasih ke mahasiswa saya adalah coba kamu amati, ya kalau sekarang pandemi ngamatinya ya lewat online gitu ya. Waktu offline dulu saya selalu ngomong, Anda sudah nongkrong belum tuh di tempat di mana konsumen yang mau Anda sasar itu bakalan nongkrong gitu ya. Loh, ngapain Pak suruh ngeliatin mereka? Bukan hanya melihat mereka. Ya, para mahasiswa harus ngeliat gitu ya. Apa yang dilakukan oleh si target konsumen yang menjadi sasaran mereka. Tapi saya juga kasih loh ya, kalau misalnya, oh tempatnya di mall gitu ya. Oke, sekalian kalian nongkrong di mall, kalian hitung. Siapa sih pesaing Anda seolah-olah kalau di mall itu gitu ya. Hitung berapa orang sih yang masuk ke toko itu. Untuk melihat apa sih sebetulnya, berapa banyak gitu ya jumlah yang bisa ditarget. Hari apa sih ramenya? Hari apa sih mulai sepi? Kapan harus efisiensi? Apa yang harus dilakukan? Orang pertama kali masuk ngapain sih? Ngelihat sekeliling, apa langsung tanya kepada petugasnya, wira niaganya, atau ngapain? Itu semua adalah hal-hal yang perlu dilakukan, melihat perilaku dari konsumennya ngapain gitu ya. Berapa banyak, datangnya sama siapa, apa saja yang dia lakukan gitu ya. Terus ngapain sih setelah beli? Waduh, sampai setelah beli pun diamati gitu ya. Itu semua penting untuk kita bisa mengenal siapa target market kita. Oke, terus lanjut lagi. Nah, pertanyaannya lebih lanjut adalah punya banyak ide gitu ya. Sudah oke gitu ya, bright ideas gitu ya. Tetapi pertanyaannya, apakah ide itu bertahan? Teman-teman, bisnis yang bertahan itu bukan hanya 1-2 tahun saja. 1 tahun sudah lewat, perlu disyukuri. 2 tahun apalagi gitu ya. Nah, tetapi nggak cukup. Itu semua akan diuji gitu ya. Apakah bisa melewati 5 tahunkah? Akankah bisa melewati 10 tahun? Walaupun sekarang konsepnya sedikit berbeda ya dengan bisnis zaman dahulu kala gitu ya. Kalau zaman dahulu kala, oke, bertekun, terus fokus gitu ya. Prinsip itu tetap sama sampai sekarang teman-teman. Tetapi kalau teman-teman melihat model bisnis, itu tidak selalu harus stabil sampai lama. Kalau Anda pada saatnya siap untuk develop gitu ya, itu nggak apa-apa. Tetapi pertanyaannya, apakah yang sekarang Anda jalani idenya itu sendiri sudah berkembang gitu ya? Satu ide belum berkembang, sudah pindah lagi ke model bisnis yang lain. Apakah nggak pusing gitu ya? Tadi nggak cukup gitu cerita dari teman-teman milenial betapa pusingnya gitu ya dari satu menjadi dua bisnis. Nah, itu semua teman-teman. Kembali lagi ke slide yang saya tampilkan di sini. Ini ada beberapa tips dan trik bagaimana Anda menguji ide Anda. Apakah itu bakalan bisa sustain apa enggak? Bakalan bisa bertahan apa enggak? Satu, apa sih? Ukuran pasarnya besar apa enggak? Ini perlu ya teman-teman ya. Jangan sampai gara-gara kita punya passion gitu ya. Aku suka di sini gitu ya. Saya suka satu ide bisnis gitu ya. Tapi pertanyaannya, bisnisnya bakal berkembang nggak ya? Kalau nanti yang beli cuma teman-teman sendiri, ada waktunya ya teman-teman kita juga bosen dipaksa-paksain terus suruh beliin produk kita gitu. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah ukuran marketnya itu besar apa enggak? Pasarnya bisa dikembangin nggak? Banyak orang nggak sih? Cukup orang yang bakalan beli gitu ya. Nah, teman-teman jangan dipusingkan kalau misalnya ada teman-teman yang mau ide bisnisnya itu adalah produk yang sangat premium. Kalau yang sangat premium kan jumlah orangnya pasti nggak sebanyak yang pasar pada umumnya ya. Tapi tetap saya mengatakan bahwa walaupun produk Anda premium, yang beli itu adalah orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu ini cukup banyak nggak? Kalau tidak sangat banyak, paling nggak jawab. Cukup banyak nggak? Di kota lain ada nggak? Setelah di kota lain, di negara lain ada nggak ya yang kira-kira beli? Karena pada saat kita menjadi pebisnis, kembali lagi adalah think big ya. Berpikirlah yang besar gitu loh, bahwa bisnis Anda itu bukan hanya sekedar ya
istilahnya adalah menang di kecamatan sendiri gitu ya. Kalau cuma di kecamatan sendiri buat apa gitu ya. Kecuali memang Anda mau jadikan bisnis Anda itu sebagai hobi gitu ya. Ada orang yang seperti itu dan tidak salah. Itu nilai hidupnya gitu kan. Tetapi kan bisnis itu akan menjadi lebih baik kalau bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kenapa? Karena kan tadi mengatasi problem kan ya. Jadi kalau bisa ke kota lain, bisa menikmati produk Anda yang baik gitu ya, yang idenya bagus ke negara lain, kenapa tidak? Jadi size menjadi suatu hal yang penting. Lalu yang kedua apa? Tumbuh apa enggak sih pasarnya gitu ya. Kalian capek-capek tapi enggak tumbuh pasarnya. Ternyata Anda masuk ke pasar yang sudah menurun. Waduh ya tunggu aja matinya gitu ya. Makanya ini juga hal yang penting. Tumbuh apa enggak? Kalian mesti lihat data. Data itu juga bisa dilihat dari observasi. Kalau kalian punya ide bisnis, terus muncul pesaing, itu tanda-tanda bahwa pasarnya lagi berkembang. Nah, nanti ada tipsnya lagi gitu ya. Pasti deh, kalau ide brilliant gitu ya, nggak lama pasti deh akan ada yang ngikuti gitu ya. Kalau dari hari ke hari jumlah konsumen Anda bertambah, itu ada tanda-tanda bahwa pasar Anda tumbuh. Ya, tetapi kalau Anda bisa ngelihat data, sekarang ada internet tuh luar biasa memanjakan kita gitu ya kalau Anda sebagai pebisnis. Karena Anda bisa ngelihat beritanya. Kapan aja kalian mau browsing segala macam sambil tiduran pun bisa dapetin data gitu ya. Oh, yang industri ini lagi tumbuh sekian persen gitu ya. Nah, lihat aja gitu ya, kalau masih 2 digit, wah ini masih lumayan, ini masih tumbuh. Lihat aja gitu ya, kalau sudah mulai 1 digit, wah siap-siap nih ada apa ya. Kalau 1 digit karena pandemi ya mungkin bukan suatu data yang valid gitu, itu data untuk waktu tertentu saja gitu ya. Tetapi dalam kondisi normal pun kecil, wah ya tanda-tanda gitu ya. Artinya apa? Kuat-kuatan aja. Anda kuat bersaing apa enggak gitu ya. Kalau enggak itu adalah tanda-tanda bahwa pasarnya mulai decline. Terus lihat, tadi saya sudah singgung tentang kompetisi, adanya kompetitor. Seberapa besar gitu ya. Kalaupun pasarnya besar, pertumbuhannya oke, kalian mikir juga gitu ya. Pemainnya banyak nggak sih? Kuat-kuat apa enggak gitu ya. Kalian melawan gajah atau kayak gimana gitu kan. Nah, kalau pemainnya banyak dan umpel-umpelan istilahnya, masih punya tempat nggak sih untuk Anda bisa berbisnis gitu ya? Masih punya tempat nggak sih untuk saya bisa bersaing? Tanya pada diri sendiri tentang hal itu. Nah, untuk bisa menjawab yang kedua gitu ya, maka kita ngelihat yang keempat. Ya, yang kedua dan ketiga gini ya, kita lihat yang keempat. Competitive advantage, maksudnya apa? Punya kelebihan nggak dibandingkan dengan pesaing? Punya alasan nggak sih para konsumen itu bakalan mau menjadi konsumen bisnisnya kita, menjadi kliennya kita, apa sih yang bisa kita tawarkan lebih baik daripada kompetitor kita? Nah, kalau idenya itu bisa menjawab yang keempat ini, ya masih punya harapan untuk bisa bertahan gitu ya. Nah, yang ini nih yang penting. Matching dengan nilai-nilai dari si konsumen. Ingat ya, satu produk yang sama, suatu ide bisnis yang sama, belum tentu ditangkap hal yang sama oleh para calon target marketnya atau konsumennya Anda gitu. Karena satu produk yang sama bisa diharapkan berbeda-beda dari para konsumen gitu ya, seperti contoh tadi gitu ya. Oke, balik lagi ke gambar yang saya tampilkan gitu ya. Lihat sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada kunci ya. Kunci punya manfaat nggak? Tentu punya manfaat. Memecahkan masalah nggak? Iya dong, itu salah satu bentuk keamanan dari rumah kita. Tapi coba tanya ke orang-orang gitu ya. Kunci macam apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang para konsumen itu bisa bermacam-macam teman-teman ternyata. Satu, hanya yang ada fungsinya saja bisa ngunci pintu. Oke, itu satu kebutuhan gitu ya. Semua terpenuhi kalau hanya seperti itu saja. Kedua, kuncinya pengen dong yang modelnya bagus gitu ya. Nah, apakah Anda punya kalau memang ada konsumen yang seperti itu? Terus ada lagi yang lain. Saya bukan hanya pengen yang modelnya bagus, tapi yang modelnya klasik. Itu kan satu ide yang lain lagi gitu ya. Terus muncul lagi apa?
Saya bukan hanya mau kunci yang manual kayak gini, saya maunya yang hybrid. Bisa untuk kunci secara manual, tapi saya juga maunya satu kunci bisa buka banyak pintu. Jadi nggak repot, nggak bisa ngantongi satu gembok, satu gombyokan, satu kumpulan. Terus ada lagi apa? Semakin berkembang. Saya nggak mau kunci yang kayak gini nih. Saya mau kunci yang otomatis. Yang saya bisa pakai apps. Lalu melalui apps itu saya bisa langsung secara otomatis gitu ya. Ngontrol di rumah saya. Satu pintu itu sudah terkunci atau belum gitu ya. Computerize. Atau bisa dikontrol melalui HP. Wah, keren. Nah, itu adalah suatu ide-ide bisnis yang muncul karena ada apa? Ada suatu harapan yang belum terpenuhi. Ada sesuatu yang tidak puas dengan kondisi yang saat ini ada. Nah, terus apa lagi tanda-tandanya? Apakah sulit untuk ditiru? Kalau nggak gampang ditiru, tetapi itu bisa memenuhi kebutuhan tadi, ya kesulitan-kesulitan para konsumen, itu tanda-tandanya apa? Kemungkinan bisa bertahan, bisa sustain, bisa terus berlangsung ya, karena tidak mudah. Atau kalau enggak kayak gimana? Nah, yang terakhir adalah gampang untuk direplicate. Nah, maksudnya apa? Ini bukan gampang ditiru ya. Maksudnya adalah kalau kayak tadi tuh cerita dari teman kita salah satu gitu ya, Catherine misalnya atau Monique gitu ya. Monique pengen mengembangkan di kota-kota yang lain. Nah, kalau mau dikembangkan di kota-kota lain, artinya apa? Artinya model bisnis, ide bisnis Anda itu mestinya bisa diterapkan di kota-kota lain juga. Artinya apa? Sudah harus mulai memikirkan apakah bisa dibuat satu sistem untuk menunjang ide bisnis yang sudah luar biasa itu. Nah, teman-teman, itu ya tips-tips untuk bagaimana bright idea itu benar-benar disebut sebagai bright. Bukan hanya, wih keren gitu ya. Keren tapi kalau nggak bertahan kayak gimana? Kalau tidak memecahkan masalah kayak gimana? Gitu ya. Kalau tidak memenuhi harapan kayak gimana? Nah, itu semua haruslah sesuatu yang unik dan memberikan nilai. Dan jangan lupa dicek ya, apakah harus semuanya sih Pak? Gitu ya. Enggak selalu sih, tetapi paling enggak beberapa hal yang saya sebutkan di slide ini, coba dipikirkan, coba dilihat sejauh mana sumber daya yang Anda punya itu bisa memenuhi ya paling tidak beberapa hal lah yang ada di dalam poin-poin yang penting seperti ini. Semakin Anda semakin lengkap, semakin komprehensif dalam berpikir dan ngecek satu-satu hal-hal seperti ini, mestinya sih makin teruji dan makin solid. Jangan lupa ya teman-teman, yang menentukan bakalan berhasil atau tidak bukan rapat. Rapat boleh teman-teman ya, brainstorming boleh. Tapi yang penting apa sih kata si konsumen. Sebaik apapun kalau konsumen bilang saya nggak mau ngapain coba kita dengan ide bisnis, ya udah telan aja gitu ya, bisnis yang bright itu gitu ya, dinikmati sendiri, kan nggak mau kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada satu gambaran yang menarik ya teman-teman. Kalau mau tumbuh katanya ya jangan takut dengan challenge. Kalau Anda nggak mau melewati suatu perjuangan yang luar biasa, ya udah deh, mungkin panggilannya bukan di bisnis. Nggak semua dari kita harus berbisnis kok ya. Jadi jangan berkecil hati juga. Tetapi juga jangan baru juga ngeliat satu hal gitu ya, udah putus asa. Anda mau sebagai pebisnis ataupun profesional, kalau baru ngeliat satu tantangan aja udah berputus asa, ya udahlah siap-siap aja gitu ya. Tidak bakalan bisa berkontribusi banyak nih gitu ya. Oke, lalu apalagi sih yang mau saya sharing? Nah, ini orang tua sudah nggak ada gitu ya, tetapi jiwanya tuh tetap muda gitu ya, dan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda juga. Ini menekankan apa yang menjadi tema kita hari ini teman-teman. Dibilang tuh katanya si almarhum Steve Jobs ini katanya. Apa sih yang membedakan antara entrepreneur yang sukses sama yang nggak sukses? Kata kuncinya yang terakhir tuh teman-teman, perseverance gitu ya. Apa sih itu? Kata lainnya, kalau kita lihat di judul kita, itu adalah persisten. Gigih ya. Wah, ini juga jangan ditelan gitu aja ya. Oke, kata kuncinya adalah gigih. Yang penting pantang mundur ya. Ayo kita maju terus. Tembok pun akan dilawan gitu ya. Seperti apa sih tentang persisten yang pada porsinya gitu ya. Saya ingin bahwa teman-teman milenial ini juga nginjek bumi.
Kadangkala idenya luar biasa gitu ya, sampai ke awang-awang, tapi nggak nginjek bumi gitu ya teman-teman. Nah, yang penting apa? Nah, siap-siap ya, bentar lagi kita ngobrol nih. Nah, tapi saya kasih tips dulu, apa itu persistensi di dalam dunia bisnis gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada dua blok ya, kalau teman-teman ngelihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya suka nih dengan gaya kayak gini, do and don'ts gitu ya. Sengaja yang don'ts-nya saya taruh di sebelah kiri. Karena katanya cenderung orang itu kan baca dari kiri ke kanan. Yang paling belakangan itu yang akan diingat. Nah, yang do-nya itu saya taruh sebelah kanan nih. Coba kita lihat ya satu-satu. Satu, jangan gampang menyerah. Nah, maksudnya apa sih? Dengan kata lain, mau dong kerja lebih keras. Kenapa bekerja lebih keras? Teman-teman banyak sekali cerita gitu ya, karena saya banyak bergaul dengan anak-anak muda, jadi banyak banget ide yang muncul dan selalu gitu ya teman-teman. Contoh gini, ini hal kecil gitu ya. Ada yang bisnisnya adalah dia memang mau menjadi distributor gitu ya. Kalau distributor itu kan berarti dia sebagai penyalur ya. Ini hal kecil pun perlu dipikirkan. Dia memikirkan, dia import barang, dia melihat traffic yang terjadi, ternyata kalau siang hari, sore hari, itu macetnya minta ampun. Teman-teman kalau yang tinggal di Jakarta, ya apalagi dalam kondisi offline sebelumnya ya, dalam kondisi normal, macetnya minta ampun. Yang namanya jalan tol penuh dengan truk gitu ya, dengan kendaraan-kendaraan berat yang mengangkut apalagi di daerah yang pelabuhan-pelabuhan seperti itu. Dia sampai memikirkan ya untuk lebih efisiensi di dalam transportation cost, biaya transportasinya itu jam berapa sih yang paling bisa efisien untuk mengangkut barang ini untuk sampai ke gudang gitu kan ya. Ternyata malam hari teman-teman. Nah, kalau nggak mau go extra mile, berarti apa? Dalam waktu-waktu tertentu, dia harus mengorbankan waktu untuk istirahat. Mungkin untuk dengan keluarganya atau teman-teman nongkrongnya, itu dia harus nongkrongin di pelabuhan, memastikan bahwa produknya itu nyampe ke gudangnya. Apakah itu bukan go extra mile? Gitu ya. Hal kecil loh teman-teman. Ada yang memulai bisnisnya dengan ketok pintu. Dalam arti ketok pintu itu adalah nyambangin, mendatangi satu persatu toko-toko di Mangga 2. Bayangin tuh teman-teman. Lulusan Australia, master lagi gitu ya, mau ketok pintu. Tapi itu menjadi sesuatu yang kunci keberhasilannya dia. Melihat kegigihannya dia, didatangi sekali, nggak kapok, 2 kali ditolak gitu ya. Akhirnya ada yang mau dari mulut ke mulut karena dia begitu gigih, sopan, dan dia menawarkan sesuatu yang baik gitu ya. Akhirnya merambat satu dengan yang lain dan bisnisnya jadi besar. Oke, saya nggak mau cerita banyak, mendingan nanti kita ngobrol di Q&A ya. Kita lanjut lagi. Yang sebelah kiri adalah don't do the same way. Nah, ini penting teman-teman. Kita udah biasa melakukan hal ini kok, baik-baik saja kok. Ingat ya teman-teman, yang namanya pebisnis itu, yang namanya perjuangan itu nggak ada hentinya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan hal yang sama, mengharapkan sesuatu yang berbeda, lebih baik ngimpi kali ya. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya sebelah kanan. Kalau gitu, find a new way. Jangan juga berpikir bahwa new way itu adalah sesuatu yang selalu luar biasa. Kadang-kala kayak gitu ya teman-teman ya. Sesuatu yang think big betul. Tetapi melakukan dengan konsisten, dengan penuh komitmen. Melakukan hal baru, kadang-kala hanya sesuatu yang kecil saja. Ngutak-ngutik packaging misalnya. Apakah packagingnya itu kita bisa melihat kan ya, kalau kita awas tadi, mengawasi lingkungan, dekat dengan konsumen, kadang-kala kita dapat sesuatu yang tidak dikatakan pun, kita bisa merasakan. Contohnya ya, begitu dipegang konsumen, kotaknya itu melenyek, teman-teman. Peyok gitu ya. Tanpa orang itu mengatakan, kalau kita betul-betul memperhatikan produk kita dan apa yang menjadi respon si para konsumen kita, kita udah langsung tahu, waduh, ternyata ada kelemahan dari packaging kita ya. Gimana kalau bahannya kita cari yang tetap bisa murah, tetapi lebih kuat gitu. Nah, itu adalah find a new way yang tidak harus seperti kayak gimana. Intinya adalah jangan selalu mengharapkan sesuatu yang berbeda, yang lebih baik dengan cara yang sama terus-menerus. Harus ada suatu cara baru. Yang ketiga, jangan berpikir, aduh nggak mungkin.
Jadi apa sih? Artinya adalah berani untuk menerima tantangan. Kita nggak bakalan bisa maju lebih maju lagi kalau kita tidak ada tantangan. Seperti tadi ya, adanya batu tidak membuat suatu benih, suatu ide bisnis yang baik itu akhirnya tidak tumbuh. Harus ada cara lain. Mungkin harus agak belok sedikit, tetapi akhirnya harus tumbuh lagi ke atas. Yang berikutnya, kadangkala kalau kita beban kita tanggung sendiri, betapa beratnya. Kenapa sih ada orang yang putus asa? Karena kadangkala kita nggak mau share. Kadangkala kita mau jadi Superman, teman-teman. Nggak semuanya bisa menjadi Superman dan jadi Superwoman. Ada orang yang luar biasa sih ya, digempur sana-sini bisa jalan sendirian. Siapapun yang menghambat akan saya lawan, gitu kan ya. Tetapi pada umumnya kita realistis saja gitu ya. Ada saat-saatnya di mana para pebisnis pun, aduh aku ada di level yang paling rendah nih. Saya butuh dukungan. Jadi ke sini ya, share dan collaborate dengan orang-orang lain. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul nih. Gimana sih cari partner yang baik? Teman-teman nongkrong itu adalah teman-teman yang baik. Tetapi nggak cukup ya teman-teman nongkrong itu. Itu kan menikmati kegembiraan. Siapapun yang diajak untuk bergembira, bersenang-senang gitu ya, enjoy aja gitu ya. Siapapun mau gitu ya. Menjadi partner yang enak, diajak ngobrol. Coba suruh berjuang gitu kan ya. Jadi gimana sih untuk jadi kolaborasi dengan orang yang tepat? Yang satu, pastikan bahwa kalian punya nilai yang sama. Nilai itu bukan hanya sekedar kesamaan hobi dan segala macam. Tapi istilah kerennya nih, visinya bisa diterima apa enggak ya? Visi saya dengan visi dia tuh nyambung apa enggak? Jangka jauhnya ya ke apa yang menjadi harapan di dalam kehidupan ini. Apakah bisa nyambung nggak sih dengan teman yang mau diajak kolaborasi seperti ini gitu ya? Lalu apalagi? Yang kedua adalah jangan selalu memilih orang yang sama. Kecenderungan kita kan kayak gitu ya. Pilih yang hobinya sama. Yang kalau ngobrol itu ya sejalan gitu ya. Nah, kalau dalam bisnis tidak harus seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah apakah teman yang mau kita ajak atau partner yang mau kita anggap ajak untuk berkolaborasi itu punya kemampuan yang berbeda dari kita dan bisa menutupi kelemahan kita. Itu yang penting, teman-teman. Jadi jangan selalu berkawan dengan orang yang sama, kemampuannya sama, hobinya sama, Anda tidak bakalan berkembang gitu ya. Jangan takut untuk debat. Nah, salah satunya. Selama debatnya itu bukan tentang pribadi ya, tentang bisnis, oke-oke aja, jangan baperan ya kalau mau jadi pebisnis, apa-apa baper gitu ya, nggak jalan-jalan nanti. Baru juga dikritik satu, padahal tadi apa? Cari masalah, bukan cari-cari masalah ya. Cari masalah gitu ya. Nah, kalau baru diomongin sedikit udah baper, ngambek gitu ya. Di kamar diem-diem gitu ya, mengunci diri 1 minggu, ya udahlah jangan jadi pebisnis gitu ya. Mungkin panggilannya lain. Bisa kok ya, di dalam kehidupan ini kan bisnis adalah salah satu pilihan aja. Nggak usah takut teman-teman. Nah, tetapi kembali lagi ke ide bisnis seperti itu ya teman-teman. Lalu bukalah open mind gitu ya terhadap ide-ide mereka. Dan biasanya memang ya, even para CEO yang saya kenal, sekarang ada metode baru loh untuk mengangkat suatu CEO gitu ya, suatu pimpinan, suatu kepala divisi di perusahaan-perusahaan. Caranya kayak gimana? Diajak ngobrol. Dan situasinya kalau dalam offline itu bisa tidak official. Jadi artinya nggak selalu ketemunya itu di kantornya dia. Diajak ngobrol, jalan, ngomong sana-sini gitu ya. Dari situ akan kelihatan apakah orang ini sesuai dengan apa yang diharapkan kemampuannya gitu ya. Jadi kolaborasi yang baik itu adalah bisa saling mengisi satu dengan yang lain. Bisa saling tukar ide ya. Lalu apalagi bisa mengembangkan jaringan teman-teman. Teman-teman kalau ngumpul sama teman-teman yang asik gitu ya seperti itu, biasanya jaringannya di situ-situ saja. Tapi coba mulai bergaul dengan yang agak beda dikit gayanya gitu ya. Pasti mereka juga punya jaringan gitu ya. Dan orang-orang yang punya jaringan inilah yang akan menjadi sumber kekuatan, sumber daya yang baik untuk nanti pada akhirnya
ide yang brilian tadi itu bisa terwujud, teman-teman. Karena kadangkala kita punya ide, tetapi kita butuh teman, butuh rekan-rekan, butuh partner yang bisa menuangkan ide itu. Itu satu topik yang menarik lagi gitu ya. Saya ini tipe apa ya? Creator kah? Eksekutor kah? Planner kah? Atau apa? Nah, itu ide yang lain lagi gitu ya. Silakan bisa topik yang lain lagi nanti. Intinya adalah bahwa setiap orang itu bisa harus saling melengkapi dan bisa mengembangkan jaringan. Sampai situ dulu, nanti kalau kurang kita diskusi lagi ya. Kita kembali lagi yang berikutnya. Nah, ini dia. Jangan sibukkan Anda dengan hal-hal yang nggak penting. Aduh, ini ada satu ide barusan mau dijalanin, ada yang menarik lagi nih. Ayo kita jalan lagi yang lain gitu ya. Nah, itu nggak fokus teman-teman. Jadi kata kunci yang positifnya apa? Keep focusing on your goals gitu ya. Sasaran Anda apa? Jangan terdistract, jangan terganggu dengan hal-hal yang kecil yang kelihatannya, wah ini menarik gitu ya, yang akhirnya mengalihkan kepada visi Anda yang awal. Terus berikutnya apa? Jangan salahin diri sendiri kalau gagal. Nah, ini juga. Lalu positifnya apa sih? Kalau gagal, gagal kan pasti ada satu yang lainnya lagi, yaitu sukses. Gak mungkin kalian gagal terus. Kalau gagal terus gitu ya, dan tidak ada orang yang mendukung sekalipun Anda share. Perlu tanda tanya juga gitu kan. Apakah betul sih ide saya bright? Jangan-jangan itu menurut Anda sendiri bright gitu ya. Menurut orang lain enggak gitu ya. Dan apabila Anda melangkah dan ada sukses kecil aja, perlu diselebrasi, perlu dirayakan. Hiburlah diri Anda sendiri gitu ya. Kadang-kala kita perlu menghargai diri sendiri gitu ya. Kalau sama teman-teman boleh juga yang tadi itu diajak kolaborasi, yuk kita ternyata goal nih yang pertama gitu ya projectnya. Celebrate lah, walaupun tidak harus makan mewah kan ya. Nongkrong di warkop juga oke, asal spiritnya adalah oke, kita selebrasi, kita merayakan keberhasilan kecil kita. Itu mendorong kita semua untuk terus maju. Dan yang terakhir, jangan panik apa-apa. Aduh, panik gitu ya. Panik akan membuat kita tidak berpikir jernih, gitu ya. Dan ada saatnya, satu poin yang terakhir untuk menutup sharing saya, ada saatnya kita berdiam diri untuk sejenak loh ya. Jangan lama-lama ya teman-teman ya, berdiam dirinya bertahun-tahun. Tapi ada juga loh tipe-tipe orang art ya, orang-orang seni. Coba lihat penyanyi, ada yang diem berapa tahun, tiba-tiba muncul jadi diva gitu ya. Nah, itu adalah pentingnya kita butuh waktu diam, waktu teduh, waktu untuk diri sendiri, waktu untuk merenungkan, dan untuk mendapatkan ide yang baik dan menguatkan diri supaya kita bisa tetap persisten di dalam bisnis ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi. Bagaimana menanamkan rasa percaya dan pikiran positif kepada mereka yang seringkali ketika dinasehatin mungkin ya mereka nggak percaya sama perkataan orang lain nih. Nah mungkin ini pertanyaannya kayaknya ini mengandung banyak insight dan mengandung banyak pengalaman asam garam. Jadi aku mau langsung lempar aja ke speaker kita yang senior nih ya. Pak Handi, boleh untuk menjawab Pak Handi? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, memang tantangan itu pasti muncul. Yang pertama, dan apalagi milenial ya, saya kebayang banget kalau saya semuda Anda gitu ya, memastikan orang yang lebih tua gitu terhadap suatu ide, suatu hal yang, waduh ini kok kayak nasehatin orang yang lebih tua ya. Terus ada lagi orang yang sudah coba diyakinkan pun nggak mau. Kembali lagi salah satu tips yang saya berikan adalah, coba jangan hadapi segala sesuatunya sendiri. Itu orang yang nggak mau diomongin sama kita, pasti mau dong diomongin sama orang lain, betul nggak? Nah, cari tahu deh siapa ya orang yang bisa ngomongin dia, gitu. Nah, jadi jangan dipendam sendiri ya tadi ya. Dita ya, jangan putus asa. Terus apalagi? Coba bergaul, dikelilingilah sama orang-orang yang positif. Ya, dengan kalian Anda dikelilingi sama orang-orang positif, Anda pasti juga bisa belajar dari mereka. Jangan menutup pikiran, tapi juga lihat kenapa sih satu orang itu bisa dipercaya. Kata kuncinya memang membangun reputasi lah, tapi kalau baru mulai gimana ya reputasi apa? Salah satunya adalah Anda harus didukung sama orang-orang yang punya reputasi. Istilah kerennya, bikin dong referensi gitu ya. Kalau saya dengan kekuatan sendiri nggak bisa, coba pakai kekuatan orang lain.
untuk bisa membangun kepercayaan itu. Tapi ada satu hal lain yang mesti hati-hati juga nih Dita. Kalau sampai orang nggak mau diyakinkan, bisa jadi ya kejadiannya adalah memang idenya itu lemah atau pendapat Anda itu nggak cukup kuat. Artinya apa? Harus cari argumen lagi, alasan lagi, ya, kenapa ide Anda harus diterima. Nah, itu mesti hati-hatinya di sana ya. Karena bisa jadi kalau orang diomongin terus itu nggak mau, jangan-jangan satu, idenya nggak kuat, atau yang kedua, kembali lagi ke prinsip problem tadi ya, nggak memenuhi harapan dia, atau tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi dia, atau itu tidak memecahkan masalah dia. Jadi mau diomongin apapun, udahlah, kamu cuma bisa ngomong doang gitu kan ya. Tapi coba berikan nilai-nilai, berikan value yang tadi yang bukan hanya sekedar ide yang brilian gitu ya, tetapi juga yang bisa memecahkan masalah mereka. Kira-kira itu. Jadi ketika kita menemukan ide, langkah-langkah dasar seperti apa yang bisa kita lakukan dan membuat kita tahu gitu bahwa ide itu tuh punya sesuatu yang baik untuk kita Ya, jalan. kembali lagi, coba lempar ide Anda atau coba produk Anda kepada target market Anda. Itu yang paling top deh. Karena mereka yang akan menjadi targetnya kan ya. Istilahnya, jangan langsung besar. Ada satu istilah yang namanya adalah tes pasar atau tes produk gitu ya. Itu artinya dicobakan dulu kepada beberapa orang yang nantinya bakalan jadi target market usahanya Anda. Nah, serap seperti apa responnya. Nah, dari situ Anda bisa menguji diri sendiri ya, menguji ide Anda, apakah ide Anda itu bisa diterima atau tidak. Kalau tidak bisa diterima pun jangan putus asa. Bisa jadi target marketnya nggak pas. Pikirkan lagi, sebetulnya nilai yang Anda tawarkan itu pasnya untuk siapa. Lalu ujikan lagi kepada mereka yang lebih tepat untuk menjadi target market Anda. Kuncinya memang mengenali konsumen. Ya, kalau mereka merespon dengan baik, ada harapan bahwa ide bisnisnya bakalan bisa dijalankan. Izin bertanya kepada Pak Handi, ini pertanyaan dari Edward Sutisna. Bagaimana caranya kita mengatasi mental block ketika kita ingin mencari ide bisnis untuk usaha namun terpentok dengan tidak adanya modal? Karena setiap bisnis itu kan memerlukan modal. Boleh Pak Handi, mungkin Pak Handi dari tadi juga nungguin pertanyaan ini ya Pak ya. Silakan Pak Handi. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman milenial, mesti diingat juga yang namanya modal itu bukan hanya duit ya, teman-teman ya. Dan ingat tips yang tadi saya berikan juga, ya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Enggak semua modal itu harus datangnya dari kita. Yang penting adalah bahwa kita juga punya modal juga. Ide yang baik itu juga merupakan modal gitu ya. Nah, bagaimana nih untuk mengatasi kalau modalnya nggak ada gitu loh. Jangan ngomong deh mau usaha apa wong modalnya nggak ada. Ya. Yang bisa dilakukan teman-teman adalah siapkan dulu idenya, siapkan dulu rencananya, perencanaan ya. Kenapa orang mau kasih modal sih gitu ya? Orang mau kasih modal kalau tahu ke depannya itu mau ngapain kan ya? Apa yang mau dituju? Angan-angannya kayak gimana sih gitu ya? Cita-citanya nanti 5 tahun ke depan bakalan kayak gimana? 10 tahun ke depan bakalan kayak gimana? Yang paling dekat 1 tahun ke depan mau ngapain? Mau jadi apa dalam 1 tahun ke depan? Halo, saya Dita Pratiwi, ingin bertanya. Saya seorang mahasiswa semester 4, saya tertarik dengan dunia bisnis. Tapi masih ragu karena masih mahasiswa dan takut akan berpengaruh pada perkuliahan. Kira-kira menurut para pemateri, apakah lebih baik saat ini fokus untuk kuliah dan belajar mengenai bisnis atau memulai saja dulu? Terima kasih. Oke, nah ini pertanyaannya untuk ke Pak Handi, Pak. Wah, ini Pak Handi sepertinya laris manis hari ini ya. Kita ditanya terus nih Pak Handi ya. Oke, silakan Pak Handi. Iya, thank you Dita buat pertanyaannya. Ini juga yang suka jadi pergumulannya para mahasiswa saya ya. Pak, apakah sebaiknya saya memulai bisnis sekarang atau saya fokus kepada perkuliahan ya? Kalau sebagai seorang dosen, saya pasti jawabannya kan iya dong, kuliah dulu cepat selesai, lalu lakukan bisnis. Tapi kenyataannya nggak selalu seperti itu, Dita.
Karena yang namanya ide bisnis itu juga terkait dengan peluang. Ya, tadi saya menyinggung ada opportunity kan ya, ada peluang. Kadangkala suatu ide bisnis yang tidak langsung dilakukan, itu bisa kehilangan timingnya gitu ya. Waktunya, begitu ide itu mau dijalankan, timingnya udah lewat gitu. Jadi, memang nggak bisa ya kita memuaskan semuanya. Kuliahnya bagus, bisnisnya juga bagus. Kecuali luar biasa banget gitu ya. Kalau Dita dikaruniai misalnya otak yang encer banget, belajarnya sangat efektif gitu ya, belajar sebentar udah bisa, itu ada gitu ya, mahasiswa yang seperti itu yang luar biasa. Dan memang kalau di kampus yang dimana saya mengajar, di Prastia Mulia, itu memang kalau jurusan bisnisnya memang harus melakukan bisnis. Jadi mau tidak mau, dia harus melakukan bisnis dan belajar. Nah, tetapi misalnya kalau Dita bukan di jurusan bisnis gitu ya, yang sekalian kuliah bisa langsung diterapkan, harus siap-siap ya Dita ya. Artinya bahwa ada mahasiswa saya yang akhirnya sukses di bisnis gitu ya. Walaupun bukan dia memang namanya anak bisnis gitu ya. Dia sukses, dia lakukan banyak hal. Project-projectnya itu diakui, walaupun dia baru tingkat 1 tuh waktu itu ya, baru semester 2 gitu ya. Langsung ngadep ke saya, karena waktu itu juga saya menjadi mentornya. Tanya, Pak, sebaiknya gimana ya? Ini ada tawaran masuk gitu ya. Apakah saya harus ambil, apa saya harus kuliah? IP-nya nggak terlampau bagus. Karena seperti itu yang harus siap ya Dita ya. Kalau mau fokus ke sana, kalau bukan yang satu jurusan gitu ya, bersiap-siap memang IP-nya nggak bakalan maksimal. Itu kenyataan yang harus bisa diterima gitu kalau bukan orang yang luar biasa. Tapi akhirnya apa? Dia bisa lolos juga, walaupun nilainya bukan yang terbaik ya tentu saja. Tapi dia menerima itu. Tetapi pada saat dia lulus kuliah, akhirnya dia sudah menjadi orang, dalam tanda kutip, perusahaan-perusahaan besar itu menggandeng dia gitu untuk menjadi event organizer. Karena memang itu passionnya dia punya kemampuan, dia juga belajar di jurusan bisnis, tetapi harus sedikit dalam tanda kutip mengorbankan IP-nya. Ya, jadi harus realistis ya, Dita ya. Seperti itu. Atau pilihannya adalah cepat-cepat kuliahnya diselesaikan. Setelah itu, idenya boleh dipikirkan pelan-pelan gitu ya, tetapi harus diuji dengan berjalannya waktu. Apakah masih relevan atau tidak. Hidup adalah pilihan kita. Nggak bisa satu pilihan itu dianggap mungkin itu yang terbaik. Semuanya harus diuji ya. Dan siapa yang paling bisa menguji? Diri kita sendiri. Karena kita tahu kemampuan kita tuh sampai di mana dan apa yang sebetulnya terbaik buat kita. Perhatikan juga orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang tua, apa harapannya mereka terhadap kita gitu ya. Dari Pangestu Hadiwijaya. Hai, perkenalkan nama saya Jaya, masih duduk di bangku SMA dan sekarang mau lulus. Saya izin tanya, saya mempunyai bisnis, tapi bagaimana cara mengembangkannya agar mendapat pasar yang lebih luas? Dan terkadang saya masih belum yakin dengan kemampuan sendiri. Terima kasih. Ini untuk Pak Handi dan mungkin, Jaya sudah menjawab, spesifik bisnis ini bergerak di bidang pulsa dan token PLN, Pak. Mungkin boleh langsung dijawab, Pak Handi? Oke, kalau bisnisnya pulsa sama token PLN, itu adalah bisnis yang semua orang banyak ya. Banyak lakukan ya. Tadi dengan siapa ini Calvin Pangestu ya? Iya, betul, Pangestu. Pangestu itu adalah satu bisnis yang pemainnya banyak banget. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang bisa ditawarkan lebih oleh Pangestu? Nah, bersyukur kalau saya tangkap kelihatannya di pasar yang sekarang ada itu kemungkinan berhasil ya, sehingga ada pemikiran untuk bagaimana ya Pak untuk mengembangkan ke kota lain gitu ya, yang lebih besar lagi ke development yang lain gitu ya, develop ke pasarnya ke tempat yang lebih luas lagi. Nah, ini selalu jadi tantangan, karena pergi keluar kota, expand keluar kota, kita kan belum tentu menguasai medannya. Artinya adalah pasarnya itu seperti apa sih di luar kota seperti itu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Apakah Anda, Pangestu, punya rekan di kota tersebut apa enggak ya? Yang kira-kira tertarik dengan bisnis Anda gitu. Gunanya buat apa sih? Untuk kita tidak langsung masuk terjun ke kota yang berbeda seperti itu. Kembali lagi kalau saya lebih menyarankan tes pasarnya.
Nah, tes pasar, kalau kemampuan kita terbatas, kita ada di satu kota tertentu, mau mengembangkan ke kota lain, kita perlu orang lain. Ya, apakah itu rekan sendiri? Tentu saja yang punya komitmen ya, dan punya ketertarikan untuk menjalankan bisnis ini. Kalau tidak, apa yang bisa kita lakukan? Kita punya teman tapi nggak tertarik di bisnis ini. Bisa nggak kita tanya teman kita yang ada di kota itu, apakah dia punya teman yang lain, atau kenalan, atau jaringannya dia, yang memang tertarik gitu loh, dan punya komitmen untuk menjalankan hal ini. Itu cara yang satu lagi ya. Cara yang lain kayak gimana? Cara yang lain mau tidak mau terjun, kunjungi, kembali lagi ya, tadi saya katakan kan mesti mengenal siapa konsumennya. Nah, kalau tidak kunjungan ke kota itu bagaimana? Gimana kalau kondisinya sekarang tidak memungkinkan, offline itu nggak mungkin gitu ya. Pangestu juga bisa ngeliat gitu ya dari sisi sosial media. Apa sih sebetulnya yang diharapkan dari kota tersebut? Perilakunya kayak gimana sih? Contoh yang paling kecil gitu ya. Tokennya berapa rupiah sih yang harus ditawarkan? Haruskah pecahan kecil atau pecahan besar? Orang seneng langganan yang gede atau mau beli yang tokennya yang kecil-kecil? Nah, itu saja salah satu taktik yang perlu dilihat gitu ya, supaya apa yang ditawarkan itu pas. Mereka senangnya belanja lewat mana sih? Lewat Tokopedia? Apa lewat temennya? Pakai manual? Atau masih pakai SMS? Atau masih pakai WA? Atau ketemu muka? Nah, itu aja sudah jadi PR yang perlu Pangestu tahu gitu ya. Dengan cara yang seperti apa bisa masuk ke kota tersebut. Nah, intinya, jangan pelit untuk berbagi berkat, jangan pelit bagi keuntungan gitu ya. Kalau Anda tidak sanggup untuk pergi ke kota lain, berbagilah profit, berbagilah keuntungan dengan orang lain supaya orang lain juga bisa dapat manfaatnya dari Anda. Nah, kalau orang lain mendapatkan manfaatnya dari Anda, pasti dia mau menolong untuk Anda. Kira-kira gitu. Ada dari Anessa Mahsa nih ya. Cara mencari mentor tuh gimana caranya ya Pak? Apakah harus ikut komunitas atau ikut pelatihan? Nah ini masih untuk Pak Handi nih, karena ada kata Pak di situ. Silakan Pak Handi. Oke, thank you dengan siapa Anessa. tadi? Anessa Mahsa. Anissa, ya oke Anissa. Thank you buat pertanyaannya ya. Bagaimana sih cara mencari mentor gitu ya, Anissa ya? Oke, mentor yang baik kalau bisa adalah di bidang yang sama dengan Anda. Ya, misalnya kalau Anissa suka di make up artist gitu ya. Nah, carilah make up artist yang memang Anda ngefans lah ya, istilahnya kayaknya saya bisa belajar nih dari sini. Nah, dari salah satu teman kita di narasumber juga ada kan ya, di sini ada Catherine, misalnya bisa sharing-sharing, bisa jadi mentor juga gitu ya. Atau dari orang yang Anda kenal, yang Anda tahu reputasinya baik, dan yang bisnisnya juga sukses di bidang yang Anda mau. Kalau bisa seperti itu ya, Anessa ya. Di bidangnya. Karena bagaimanapun kalau sudah mau cari mentor, kalau bisa kan memang menjadi expert di bidangnya gitu ya. Paling tidak adalah orang-orang juga yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan gitu ya. Kalau Pak sulit, saya ada di kota kecil gitu ya. Tapi dengan sekarang kondisi online kayak gini, sebetulnya tadi Anessa juga ada clue yang sudah disebutkan dari teman-teman ya. Ada webinar semacam ini gitu ya. Ada komunitas. Komunitas tuh banyak banget gitu ya kalau di searching gitu ya. Ada orang yang hobinya sama gitu ya. Mungkin ada tokoh yang membuka pelatihan. Nah, itu semua adalah sumber-sumber yang bisa untuk cari mentor, Anessa. Nah, syukur-syukur dapat mentor yang cocok gitu ya, yang klop, yang chemistry-nya cocok, sehingga Anda juga bisa belajar dari keberhasilan dia. Kadangkala bisa juga sebagai supportnya si mentor itu sendiri di dalam dia melakukan bisnis. Itu juga proses pembelajaran yang baik. Ya, banyak ngobrol dengan dia, banyak menanyakan. Tapi ingat ya, Anessa ya, yang namanya mentor itu biasanya orang sibuk, orang yang berhasil, orang yang kegiatannya banyak gitu ya, yang aktivitasnya juga luar biasa, bisnisnya jalan dan ada di mana-mana. Jadi pastikan kalau Anda memilih mentor dan berupaya untuk berkomunikasi dengan dia, Anda juga mesti siap juga dengan pertanyaan. Ya, Anda juga siap apa yang mau ditanyakan, poinnya apa yang mau Anda pelajari dari mentor tersebut. Itu akan sangat membantu
untuk calon mentor Anda itu bisa membantu Anda. Jadi salah satunya adalah bagaimana cari mentor adalah dengan ide-ide yang seperti tadi. Oke, saya Rizbon dari Bandung ya, dosen UPI ya. Oh, iya, halo Untuk Pak. Catherine dan Bang Hadianto dan Pak Felix serta Pak Hermas, Bu Demi dan semuanya. Saya selalu banyak tantangan dari mahasiswa ya. Kalau tak kalah jadi mentor, suka diminta pendapat. Mereka itu enggan mengemukakan apa yang mereka alami hambatan di lapangan ya. Artinya begini. Dalam konteks Merdeka Belajar saat ini yang Andi Makarim tuangkan di dalam Merdeka Belajar, mereka mendapatkan lintas universitas itu untuk mengembangkan apa yang mereka dapat, punya bakat bisnis, apapun make up, apapun interior, dan sebagainya. Itu kita kadang dosen ini terbatas gitu, Mas Kelvin. Jadi saya harap buat Mas Hadianto, Catherine, dengan adanya webinar semacam ini, tolonglah terobosannya itu, sasarannya itu lebih banyak, luas ke mahasiswa, karena program ini sangat menarik menurut saya seperti itu. Untuk Catherine tadi, ada keterbatasan anak-anak SMA, mahasiswa ini kepada dosennya, merasa malu begitu untuk mengungkapkan apa keinginan mereka, begitu mungkin ya. Nah, saya mohon pendapat dari Mas Hadianto Wijoyo ini, kira-kira seperti apa agar kami ini dosen mampu memberikan gambaran buat calon-calon generasi muda ini tumbuh kembang. Mereka itu bukan hanya jadi dosen atau jadi guru gitu kalau mereka kuliah, tapi mereka mampu mengembangkan dengan bakat yang mereka miliki. Mungkin begitu kira-kira, Mas Kelvin. Oke, terima kasih Pak Rizbon. Luar biasa banget Siap. pertanyaan dan komentarnya. Mungkin ini adalah bentuk keluh kesah sesama dosen gitu ya. Iya. Pak Handi langsung dijawab aja, Pak Handi. Oke, ini forumnya kan sudah nyantai ya. Saya panggil abang aja nih, Bang Rizbon. Baik, Mas Hadianto. Oke. Mahasiswa sekarang itu sebetulnya banyak ide, Bang. Jadi kadangkala metode pembelajaran juga tidak harus kayak zaman kita dulu gitu ya. Betul. Satu arah, si dosen ngomongin, kayak tadi misalnya sharing, kuliah, langsung dikomentarin tuh. Waduh, 3 SKS berat banget gitu kan. Caranya tidak harus seperti itu, Bang. Ya. Ya, jadi bisa saja ada grup-grup mahasiswa yang kita buat, dan biar mereka bisa saling bertukar pikiran dan berargumen di antara mereka. Kadangkala peranan kita tidak harus ngasih contoh yang tadi Bang Rizbon katakan bahwa kadangkala sebagai dosen mungkin pandangannya terbatas, mungkin dari sisi praktikalnya kita tidak menguasai semua, begitu ya Bang ya. Tetapi biarkan mereka bisa saling sharing satu dengan yang lain. Baik. Yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita memberikan prinsip-prinsip yang tepat. Memang sebagai dosen, Bang, kita harus tetap update ya. Artinya apa sih yang lagi ngetren di dunia mahasiswa gitu ya. Itu juga jadi PR kita sih. Kalau kita sudah komit jadi akademisi gitu ya. Kita juga harus berani belajar dari anak-anak muda juga. Gaul juga gitu ya. Kalaupun kita punya waktu terbatas, kita juga sekarang ada akses internet. Buka-buka aja. Tren bisnis terakhir gitu ya. Nanti kan keluar semua tuh, Bang. Siap. Nah, dari situ kita bisa kasih contoh ke anak-anak muda ini dengan kelebihannya adalah bahwa Bang Rizbon ini punya pengetahuan paling tidak yang lebih dulu dari mereka gitu. Baik. Siap. Ya, jadi itu bisa saling berbagi. Ini juga yang disebut sebagai Merdeka Belajar gitu ya. Iya. Metodenya pun jadinya kita jadi lebih ringan, Bang. Baik. Ya, mereka bisa saling ngobrol satu dengan yang lain. Kalau kita pakai Zoom kayak gini kan ada breakout room misalnya. Nah, fitur-fitur kayak gini bisa kita gunakan. Ada chat, ayo ngobrol dong, ide kamu apa gitu. Nah, baru dari sana idenya keluar, kita bisa ulas gitu ya. Baik. Oh ya, prinsipnya kan bisa seperti ini gitu. Walaupun idenya macam-macam, tapi prinsipnya sebetulnya sama. Kira-kira gitu, Mas Adi. Tetap semangat ya, Bang ya. Siap. Terima kasih. Siap. Apabila usaha startup kita memiliki kerugian besar karena mungkin masih baru dan belum terbiasa, langkah apa yang harus diambil untuk mempertahankan usaha itu? Atau menyudahi sebelum kerugian yang diterima bertambah besar? Terima kasih.
Silakan Pak Handi. Oke, pertama saya ikut prihatin ya, sampai kerugiannya sampai banyak banget gitu. Ini kayaknya spiritnya adalah maju terus pantang mundur gitu ya, tetapi nggak membumi nih, takutnya kayak gitu ya. Jadi kalau saran saya, ya udah kepalang gitu ya, udah kejadian kayak gini gimana dong Pak? Nggak ada salahnya uji lagi. Maksudnya uji itu kayak gimana sih? Tadi saya kan kasih prinsip-prinsip ya. Kayak contohnya ngeliat lagi, sebetulnya pasarnya ada apa enggak? Tanya dulu gitu ya. Atau mulailah dari konsumen dulu. Apakah yang saya tawarin sekarang ini konsumennya tuh menerima dengan baik apa enggak sih? Kerugian itu bisa terjadi, bisa macam-macam ya. Bisa karena modalnya terlampau besar dan terlampau banyak di-spend untuk sesuatu yang tidak bergerak. Contohnya, baru mulai bisnis gitu ya, bikin gedung kantornya itu luar biasa hebatnya. Itu even perusahaan yang besar pun bisa mengalami kesalahan yang seperti itu. Cuman bedanya kalau perusahaan besar, ya satu usaha itu nggak jalan tuh masih bisa hidup gitu ya. Itu sebabnya kenapa saya selalu menekankan kalau untuk startup company, mulailah dari tes produk sama tes pasar. Nah, kalau udah kepalang kayak gini gimana? Ya udah coba tetap aja dilakukan uji seperti itu gitu ya. Kayak gimana responnya? Mudah-mudahan dari respon yang muncul gitu ya dari tes produk itu mungkin dapat masukan jeleknya masih di mana, kurangnya masih di mana, nggak puasnya masih di mana. Sama juga kalau dilihat dari tes pasarnya kan, Anda tuh membidik di pasar yang tepat apa enggak? Jangan-jangan Anda memulai dari satu kota yang kota itu tuh tidak membutuhkan produk tersebut. Jadi bisa macam-macam dari unsur modalnya yang sudah nyampe kepada misalnya yang fixnya adalah kayak gitu. Dekorasinya udah luar biasa bagusnya gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu memang berat sekali gitu ya. Tetapi kembali lagi ujinya, diuji. Modal sudah tertanam, udah kepalang banyak, sudah buat gedung bagus, diuji dulu. Ada harapan apa enggak sih dari pasarnya? Gitu ya, dari pasarnya itu cukup besar apa enggak? Masih tumbuh apa enggak? Si konsumennya masih menerima atau tidak? Nah, kalau itu kejadiannya masih bisa diterima, bisa saja investasi yang besar itu dipecah-pecah. Maksudnya apa sih dipecah-pecah? Jangan ditanggung sendiri. Tawarkan apakah ada yang mau menanggung yang lain apa enggak gitu ya. Itu masalah modal tuh ya. Permodalan yang akhirnya mendapatkan suntikan baru. Kalau tidak, memang ada saatnya kalau diuji juga nggak ada pasarnya, tidak prospek gitu ya, tidak diterima, nggak matching dengan target marketnya. Pertumbuhannya turun, bukan pertumbuhan bisnis Anda, tapi juga industrinya sendiri turun. Kalau sampai seperti itu, saran saya adalah jual kalau bisa usahanya. Jadi Anda tetap bisa mendapatkan sebagian dari modal Anda. Tetapi kalau prospeknya masih ada, mulailah mencari partner yang tepat. Mulailah cari pemodal. Caranya gimana Pak? Caranya Anda harus punya plan yang kuat. Kembali lagi tadi, orang nggak percaya kenapa? Satu, mungkin Anda masih muda. Tetapi orang yang muda, tetapi punya planning yang jelas, ya, visionnya jelas, rencananya jelas, 1 tahun ke depan mau kayak gimana, 2 tahun ke depan mau kayak gimana, orang akan bisa tertarik dan bisa membantu Anda mewujudkan sesuatu yang kayaknya dimulai dengan suatu kesalahan. Jadi saya kira sih itu ya prinsip-prinsipnya. Kita mau dengar dari Pak Handi nih, gimana menurut Pak Handi ketika orang minta harga teman dan memilih partner bisnis itu seperti memilih pasangan hidup. Silakan Pak Handi. Setuju sih sama yang udah diobrolin ya. Ini memang satu topik yang menarik nih harga temen gitu. Itu senjatanya selalu harga temen gitu ya. Sebelum saya jawab, ini justru saya akan melemparkan dulu pertanyaan yang nanti jadi renungan ya. Renungan buat kita semua yang mau terjun ke dalam dunia bisnis. Saran saya ya teman-teman, kalau yang nggak tahan terhadap harga temen, itu kayaknya harus berpikir ulang jadi pebisnis gitu ya. Tidak bisa ditolak gitu ya, hal seperti ini. Harga temen itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Ada dua kemungkinannya. Yang satu adalah enggak tegaan orangnya. Nah, kalau enggak tegaan kayak gini gimana mau dapat untung gitu ya. Kalau tidak dapat untung, bagaimana bisa sustain usahanya? Nah, yang menarik adalah kalau industrinya jasa seperti catering tadi.
Dan saya acungin jempol ke Catherine ya, karena bisa membedakan antara bisnis dan pertemanan gitu ya. Nah, kalau usahanya jasa, kita bisa ngomong gini, ini sudah harga temen kok, walaupun itu memang harga yang disetting segitu. Ini betul-betul udah harga temen. Saya pasti berikan sesuatu yang spesial untuk kamu. Artinya spesial itu apa? Artinya adalah memberikan yang terbaik untuk kamu kan? Nah, yang namanya pebisnis sebetulnya kan memberikan yang terbaik untuk semuanya gitu. Tapi untuk kamu pun saya berikan yang terbaik gitu. Nah, itu cara salah satunya ngeles dari harga temen gitu ya. Ini udah harga temen gitu ya, walaupun harganya sama. Tapi saya kasih spesial untuk kamu. Karena jasa itu lebih kemana sih? Lebih customize kan? Sebetulnya usaha jasa itu apa ya? Attachment antara si klien dengan si pelaku bisnisnya itu perlu banget juga gitu. Sehingga pada saat kita memberikan yang terbaik pun, memang kita memberikan yang terbaik untuk dia. Gitu. Ya, jadi perlu dibedakan seperti itu. Jangan ditanggepin terus ya. Kalau yang nggak tahan, ngasih terus gitu ya. Udah kerja aja di yayasan sosial, gitu ya. Atau di dunia pendidikan juga bisa gitu ya. Salah satunya kenapa saya jadi pendidik gitu ya. Karena saya nggak tahan orangnya kalau dibilangin harga temen dong, ya udah dikasih aja harga temen gitu ya. Nah, seperti itu kan. Nah, gimana mau untungnya gitu ya. Walaupun prinsipnya ngerti, ya kan. Prinsipnya ngerti tapi nggak tegaan gitu ya. Gimana mau bisnis gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu ya, teman-teman semua. Terus yang kedua, partner betul. Yang tadi saya katakan adalah nilai-nilainya tuh mesti sama sama kita gitu ya. Kalau nilai-nilainya nggak sama, tidak sejalan dengan hati kita gitu ya, itu akan sulit sekali kita bisa jalan. Engagement itu penting banget. Tetapi jangan cari orang yang sama kemampuannya, itu pesan saya. Kalau sama kemampuannya nanti nggak bakalan bisa berkembang bisnisnya. Harus cari yang lain yang bisa mengatasi kelemahan kita. Karena kita ini orang tuh terbatas, manusia terbatas ya. Setiap individu terbatas. Kalau mau jadi Superman, Superwoman itu hanya ada di Marvel gitu ya. Kadangkala gitu ya, kalau kita melihat bahwa orang berbisnis juga kan pakai moral, pakai etika dan segala macam. Kadangkala tidak terhindarkan hal-hal seperti ini. Tetapi kita juga bisa minta manfaat lain dari teman kita yang minta harga teman. Contohnya kayak gimana? Tetap harus untung. Saya selalu menekankan yang namanya bisnis itu harus untung. Tetapi mungkin untungnya kita bisa berkurang untuk orang-orang yang memang kita lihat bahwa dia itu potensial untuk bisa membantu kita. Nggak apa-apa kita kasih harga teman gitu ya. Karena secara moral juga itu baik gitu ya. Tetapi misalnya, oke, aku kasih harga teman untuk saat ini ya. Tapi boleh nggak kamu bantuin saya cariin dong klien lain yang mungkin membutuhkan jasa dari saya misalnya. Atau bisa nggak kamu cari dong teman kamu, nanti kalau kalian belinya berdua, aku jadi bisa kasih diskon 5% nih. Nah, sebetulnya apa? Sebetulnya itu adalah ada manfaat yang bisa Anda dapatkan ya. Masalah take and give gitu ya. Itu juga bukan sesuatu yang salah ya, bukan sesuatu yang salah, tetapi memang kita harus memberikan yang terbaik. Bukan mengurangi kualitas tapi sesuai dengan kebutuhan. Tadi saya setuju dengan Felix, tapi saya menekankan itu jangan mengurangi apa yang seharusnya menjadi hak dia gitu ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan.